Akhirnya episode ke-6 dari Kimetsu no Yaiba Season 2 telah tayang. Episode yang penuh dengan scene epic momentos pertarungan Tanjiro dan Nezuko melawan Daki si iblis bulan atas bersenjata kain kematian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas topik kita kali ini. Episode ini dibuka dengan percakapan Daki yang ingin membunuh Tanjiro karena telah mengganggunya. Serangan kain kafan bercorak dari Daki pun langsung menyasar ke Tanjiro. Tanjiro pun dengan sigap mengeluarkan jurus amukan matahari tarian api dan hampir mengenai Daki. Namun Daki merasa tidak khawatir dengan serangan Tanjiro dan balik menyerangnya. Sesaat serangan tersebut, Tanjiro menghilang dari penglihatan Daki. Daki yang kebingungan kemudian diserang dengan jurus Hinokami Kagura Kasya. Nah, pada saat itu sempat terlihat pedang kematian. Namun langsung saja terputus karena Daki menyadarinya dan balik menyerangnya. Serangan tersebut memaksa Tanjiro menggunakan pernafasan penyembuhan dan langsung menghindari serangan Daki. Pertarungan tangkis pun terjadi. Intro. Episode ke-6 ini berjudul Ingatan Berlapis. Kembali, pertarungan tangkisan pun terjadi. Grafiknya keren banget ini, anjing lah pokoknya. Namun saat pertarungan, Daki pun berpose aneh. Dan tiba-tiba kain kafan berwarna pink berdatangan dari arah bawah tanah dan langsung masuk ke tubuh Daki. Saat Daki berpose aneh, Tanjiro pun mengatur serangan langsung ke depan. Tiba-tiba Daki pun melompat ke atas genteng dan berkata bahwa ia menyadari bahwa pilar alias Uzi Tengen telah datang. Perlahan namun pasti rambut Daki pun mengeluarkan cahaya aneh dan warnanya berubah menjadi seperti ini. Maaf ya, saya buta warna, bisa jelaskan di kolom komentar ini warna apa sebenarnya. Tanjiro pun langsung merasa bahwa Daki telah bertambah kekuatannya dan penasaran dengan apa yang terjadi. Pada saat yang sama tiba-tiba ada penduduk lokal, sebut saja Pak Gaya, yang keluar rumah dan mengoceh karena merasa terganggu dengan suara pertarungan mereka. Daki yang kesal dengan ocehan Pak Gaya tersebut langsung menyerang dengan kekuatan yang telah di-upgrade. Tanjiro pun berusaha melindungi Pak Gaya, namun serangan tersebut justru mengenai Tanjiro dan memotong tangan dari Pak Gaya. Ternyata dampak dari serangan tersebut malah menghancurkan seluruh bangunan sekitar dan membunuh banyak manusia. Para warga pun panik melihat darah nyiprat-nyiprat di mana-mana. Tanjiro pun menenangkan Pak Gaya untuk segera mengikat tangannya dengan kain. Daki mengatakan bahwa Tanjiro tidak punya alasan hidup karena buruk rupa. Anjay, body shaming. Dan mengatakan bahwa semua bisa mati bersama-sama. Mendengar body shaming tersebut, maksudnya mendengar ucapan tersebut, darah dari Tanjiro pun masuk ke mata dan membuat mata Tanjiro perlahan-lahan menjadi berwarna merah. Scene berganti pada Shinjiro Rengoku atau ayah dari Kyojuro Rengoku yang sedang menulis pesan pada Tanjiro. Ia mengucapkan terima kasih telah berkabung atas kematian Rengoku. Ia pun merasa malu pada pertemuan pertama karena Shinjiro malah menyerang Tanjiro. Ia menceritakan penyebab kenapa dia bersikap seperti itu yang tak lain dan tak bukan adalah kematian istrinya. Ia pun kemudian menceritakan Kyojuro yang berlatih menjadi pilar dan Senjuro anaknya. Dilanjutkan dengan keyakinan bahwa Tanjiro memiliki potensi yang besar karena hanya orang terpilih yang dapat menguasai pernapasan matahari. Ia pun berbicara soal luka di dahi Tanjiro, tapi langsung dipotong oleh omongan Tanjiro yang mengatakan bahwa luka di dahinya disebabkan oleh luka bakar karena melindungi adiknya. Tanjiro merasa bahwa luka ia dan luka ayahnya berbeda sehingga ia merasa bukanlah orang terpilih. Walau Tanjiro bukan orang terpilih, ia merasa tidak boleh mundur. Dengan semangat membara, ia pun secepat kilat menghentikan Daki yang ingin pergi dengan memegang kakinya. Daki pun tersentak dengan ucapan Tanjiro yang mengatakan, "Apa yang lucu dari ini?" Daki pun flashback pada sosok pria yang memiliki luka di dahinya yang juga mengatakan hal yang sama. Ternyata flashback tersebut adalah kenangan dari sel Muzan yang masuk ke tubuh Daki. Di tempat lain, tepatnya di bawah tanah, Uzi Tengen, tiga istrinya Zenitsu dan Inosuke serta tikus otot sedang membereskan keadaan. Inosuke yang menyadari bahwa ada kain kafan yang keluar dari celah-celah menyuruh Tengen untuk segera mengejarnya. Tapi Tengen malah dengan sombongnya meminta Inosuke memuja dia. Makio dan Suma pun turut menyuruh Tengen untuk mengejarnya. Baru deh berangkat. Tengen, Inosuke dan Zenitsu pun berangkat ke area pertandingan. Di arena pertandingan, Tanjiro pun memulai metode ceramahnya mengenai masa lalu iblis. Namun Daki malah merasa menjadi iblis lebih untung daripada menjadi manusia. Pertarungan pun kembali dimulai. Tanjiro berlari dan Daki mengeluarkan jurus kain kematian dengan pola yang sulit untuk dihindari. Tanjiro pun mengeluarkan jurus Hinokami Kagura tulang terbakar, matahari musim panas.
Daki pun merasa kesakitan dan heran kenapa kain kafannya bisa terpotong. Daki pun kabur, namun Tanjiro mengejarnya dan hampir saja menebas kepalanya sehingga lehernya berubah menjadi kain. Daki pun menyerang Tanjiro dengan barbar, namun serangan Daki tersebut terasa lambat bagi Tanjiro. Pertarungan tangkis-tangkisan pun terjadi sambil ngoceh. Tanjiro dengan tekniknya membuat kain tersebut bertumpuk lalu menusuk dan menariknya. Dan disinilah momen epik. Tanjiro berputar-putar ke arah depan sambil menghancurkan kain tersebut dan mau menebas lehernya Daki. Namun bayangan adik Tanjiro muncul untuk memperingati Tanjiro untuk bernafas. Di saat itulah Tanjiro kesakitan batuk-batuk tapi tidak berdahak. Di saat seperti itu Daki pun berencana melepaskan serangan terakhir kepada Tanjiro. Namun Nezuko datang dan menyelamatkan Tanjiro. Tak disangka serangan Nezuko mampu menghancurkan setengah kepala Daki. Ternyata Daki sudah diperingati oleh Muzan bahwa ada iblis yang tidak dapat Muzan kendalikan. Dan Muzan menyuruh Daki membunuh iblis tersebut yang tak lain dan tak bukan adalah Nezuko. Pertarungan sengit pun terjadi. Nezuko dengan amarahnya menyerang Daki, namun kaki Nezuko malah terputus. Tangannya juga terputus dan ia tertimpa bangunan. Tiba-tiba Nezuko pun keluar dari reruntuhan tersebut. Daki pun heran karena kaki Nezuko sudah ditebas olehnya. Nah, yang menarik adalah Nezuko ternyata memiliki regenerasi setara iblis bulan atas sehingga dia bisa menyembuhkan tangannya. Tiba-tiba behel Nezuko pun terlepas, kemudian keluar tato-tato tumbuhan di badan Nezuko dan tanduk di dahi kirinya. Anjay, keren banget deh ya tampilan Nezuko dengan pokoknya keren lah. Di sisi lain Tanjiro yang sekarat bermimpi diceramai oleh adiknya mengenai amarah yang mengakibatkan kepedulian pada diri sendiri akan menghilang. Balik lagi ke pertarungan. Nezuko yang marah langsung menyerang Daki dengan tendangan yang langsung menginjak badan dari Daki. Dan episode 6 pun selesai. Di episode ke-6 ini terlihat karakter Tanjiro mengalami peningkatan yang luar biasa, ditandai dengan skill pernafasan matahari yang digunakan terus-menerus. Dan apalagi Nezuko yang behelnya lepas juga, mengeluarkan kekuatan yang begitu besar setara iblis bulan atas. Sungguh menarik ya episode ke-6 ini, banyak epic momentosnya, kemudian Nezuko-nya sudah berubah tampilannya, tambah lagi Tanjiro yang mengeluarkan skill pernafasan matahari yang bisa berulang-ulang. Kira-kira bakalan seperti apa ya episode 7. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini, dan bye-bye.